Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 894. Ini adalah pertanyaan yang paling ditakuti Jack, tetapi karena Jasper telah menanyakannya, Jack tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberaniannya dan menjawab. Semua orang masih mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Beberapa dari mereka mendukung gagasan untuk mengajukan penghentian perdagangan, sementara beberapa dari mereka lebih suka menunggu dan membiarkannya mencapai harga batas bawah terlebih dahulu sebelum mereka membuat keputusan. Saat dia melihat sekelompok bawahan yang menatapnya dengan antisipasi, hati Jack melunak pada kenyataan bahwa orang-orang ini ragu-ragu untuk membuat kesalahan. Bapak, lain, kami sebenarnya tidak punya saran bagus. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Jasper menyela Jack, sementara dia kesal dengan sikap impulsif dan tidak bertanggung jawab eksekutif senior Sena terhadap pekerjaan mereka. Dia tidak bisa menyalahkan semuanya pada bawahannya atau atasan mereka, Jack. Tidak perlu dibahas lebih lanjut, saya sudah membuat keputusan. Sebagai Presiden Sena, Jack, saya ingin Anda segera mengajukan agar kami menerbitkan saham tambahan dengan Komite Peninjau Nasdaq. CW Capital akan segera mentransfer 1 miliar somer dolar untuk menambah jumlah saham di pasar. Ini adalah restrukturisasi aset yang besar, jadi untuk 3 hari ke depan, saham Sena tidak akan ada batasan harga. Kata-kata Jasper membuat Jack merasa pusing. Tuan Lain, terlalu banyak risiko dalam melakukan itu. Jasper menjawab dengan tenang, saya sudah mempertimbangkan semua risikonya. Jack, sejak pertama kali saya mengundang Anda untuk menjadi bagian dari JW, setiap keputusan yang saya buat berisiko. Tapi kapan aku pernah kalah? Percaya padaku. Jack terdiam sesaat ketika dia mendengar suara Jasper bergema melalui pengeras suara. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggertakkan giginya dan menjawab, saya akan segera melakukannya, Tuan Lain. Saya akan meminta JW Capital merilis pernyataan. Setelah menutup telepon, sekitar selusin karyawan di ruang konferensi, yang semuanya adalah talenta keuangan dan bisnis di Sena, sekarang mengedipkan mata ke arah Jack seperti anak-anak penurut yang menunggu guru mereka membagikan hasil tes mereka. Mereka memiliki firasat bahwa Jack akan memberi mereka berita yang menggemparkan. Setelah hening sejenak, Jack berbicara. Menurut Lain, induk perusahaan Sena, JW Capital LLC, akan mentransfer 1 miliar somer dolar kepada kami untuk meningkatkan penerbitan saham kami. Kami akan menggunakan alasan Sena menjalani restrukturisasi aset besar untuk meminta peninjauan oleh Komite Peninjau Nasdaq. Selama ini, harga saham Sena tidak akan dibatasi oleh batasan harga apapun. Ruang konferensi menjadi sunyi senyap setelah dia mengatakan itu. Setiap mata melebar dan mereka merasa pikiran mereka berdering. Sebagai orang yang bekerja di industri, mereka segera menyadari sesuatu dari keputusan ini. Bab 895. Bapak, rencana lain untuk melawan dalang secara langsung. Siapapun yang kalah harus pergi. Pria jantan tidak mundur. Persetan dengan saham perusahaanku dan aku akan menghancurkan semua rute pelarianmu. Meskipun alasan mereka mengatakan kepada mereka bahwa bos besar Lain sangat impulsif dengan keputusan itu, orang-orang di ruang konferensi merasakan darah mereka mengalir deras karena kegembiraan. Dibandingkan dengan saran untuk menyerah dan mengajukan penghentian perdagangan atau melihat harga mencapai batas harga turun, saran Pak Lain hanya terlalu jantan. Ketika investor dan dana yang tak terhitung jumlahnya mulai merasa takut dengan penurunan besar harga saham Sena, Nasdaq Exchange menerbitkan 3 pernyataan resmi berturut-turut. Yang pertama adalah menginformasikan kepada semua investor bahwa harga saham Sena saat ini sedang mengalami osilasi ekstrim dan sangat berisiko. Oleh karena itu, investor diingatkan untuk berinvestasi dengan hati-hati. Ini pada dasarnya adalah pernyataan resmi yang tidak masuk akal. Itu tidak memiliki tujuan selain untuk mengingatkan orang akan keberadaannya.
Pernyataan kedua adalah bahwa Sena telah mengajukan prosedur khusus dengan Komite Peninjau karena restrukturisasi aset besar-besaran. Pada saat itu, komite sedang meninjau aplikasi Sena untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan peraturan perdagangan Nasdaq. Ketika mereka membaca pernyataan ini, banyak orang mengeluarkan senyum yang tidak terduga. Sena memang panik pada saat seperti itu. Hanya ada begitu banyak hasil ketika sebuah perusahaan publik mengajukan restrukturisasi aset besar dengan pusat pertukaran. Ada kemungkinan 90% bahwa Sena membuat persiapan untuk penghentian perdagangan. Ketika sebuah perusahaan publik melakukan restrukturisasi aset, tidak jarang ia mengalami trading stop selama beberapa hari perdagangan. Ini adalah permintaan yang masuk akal. Mempertimbangkan situasi Sena saat ini, semua orang dapat mengatakan bahwa Sena tidak dapat menahan penurunan harga saham dan telah memilih untuk menghentikan perdagangan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Pedagang yang lebih berpengalaman dan terampil mulai menggelengkan kepala karena hal ini. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pembuat keputusan Sena. Terbukti bahwa investor di pasar saat ini kurang percaya pada Sena, dan kurangnya kepercayaan inilah yang menjadi penyebab turunnya harga saham. Namun, alih-alih merilis kabar baik, Sena memutuskan untuk menghindari pertempuran. Ini hanya akan menghancurkan kepercayaan investor yang tersisa yang masih memiliki kepercayaan pada Sena. Mengajukan penghentian perdagangan hanya akan menghasilkan konsekuensi yang lebih parah, dengan lebih banyak investor kehilangan harapan pada Sena. Terlebih lagi, perusahaan publik tidak dapat menghentikan perdagangan selamanya, dan hari di mana Sena melanjutkan perdagangan akan menjadi hari di mana penilaian Sena akan benar-benar hancur. Ini adalah langkah bodoh. Setelah mengejek pembuat keputusan Sena, orang-orang ini kemudian mengklik pernyataan resmi ketiga. Dengan beberapa baris, pernyataan ketiga membuat semua orang menelan kata-kata mereka. Disebutkan bahwa setelah ditinjau dari Komite Peninjau Nasdaq, JW Capital Ltd. Co. Somerland telah menginvestasikan $1 miliar Somer ke Sena sebagai pemegang saham mayoritas untuk meningkatkan penerbitan saham. Permintaan Sena untuk situasi restrukturisasi aset utama mereka terbukti benar, sehingga prosedur khusus telah disetujui. Harga saham Sena akan menjalani prosedur khusus, berlaku segera, dan saham Sena tidak akan dibatasi pada batasan harga apapun selama 3 hari ke depan. Pernyataan resmi ketiga ini menjadi kebangkitan keras bagi orang-orang yang sebelumnya membuat asumsi setelah membaca pernyataan kedua. Alih-alih mengajukan penghentian perdagangan, Sena telah mengajukan untuk membatalkan semua batasan harga karena meningkatnya masalah saham. Ini berarti peristiwa besar akan segera terjadi. Analis dan investor tidak punya waktu untuk menyesali kata-kata mereka karena mereka semua bersemangat. Membatalkan batasan naik dan batas bawah berarti Sena memulai pertempuran. Ini adalah masalah hidup dan mati. Ini adalah pertempuran yang langka. Lagi pula, pergeseran batas harga biasanya menyebabkan osilasi puluhan juta nilai pasar. Bab 896. Kekayaan seseorang bisa meroket atau lenyap dalam sekejap mata, dan orang biasanya tidak pernah cukup impulsif untuk membuat keputusan seperti itu. Meskipun demikian, Sena telah menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan jika orang lain tidak berani menghadapi tantangan seperti itu, mereka akan melakukannya. Jasper benar-benar Jasper. Dia tidak mengecewakan, kan? Senyum Konrad tersenyum semakin riang saat melihat pernyataan resmi ketiga yang terpampang di layar. Mata Mitch berkedip di sampingnya saat dia menatap Konrad dengan tatapan rumit. Dia telah mengklaim bahwa Jasper akan meminta Sena untuk menghentikan perdagangan ketika dia melihat pernyataan resmi kedua, tetapi Konrad menolak ini dan menjawab bahwa Jasper malah akan melawan balik senjata yang menyala-nyala. Mitch sama sekali tidak mempercayai Konrad, tetapi setelah pernyataan ketiga, Mitch tidak bisa tidak terkesan dengan pemahaman mendalam Konrad tentang Jasper. Semakin pintar Konrad dan semakin baik dia memahami Jasper, semakin lega Mitch.
Pengetahuan Conrad akan meningkatkan peluang mereka untuk mengalahkan Jasper. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Mitch memandang Conrad dan bertanya. Nada dan sikap Mitch secara tidak sadar jauh lebih lembut sekarang. Melihat perubahan sikap Mitch, Conrad menjawab dengan tenang, saat ini pukul 2 pagi. Mempertimbangkan perbedaan waktu, hari perdagangan seharusnya berakhir di New York. Kami harus menunggu pasar dibuka besok untuk melakukan apa saja. Ketika dia mengatakan itu, tatapan Conrad berkobar dengan tekad dan ketegasan. Ketika itu terjadi, kemenangan kita akan diumumkan, dan dia akan binasa. Pasar langsung bereaksi terhadap pernyataan Sena. Reaksi yang paling jelas adalah bahwa harga saham Sena segera berhenti jatuh karena mulai bergerak sangat dekat dengan harga batas bawah. Meskipun sangat dekat dengan nilainya, harganya tidak pernah mencapai batas. 1 miliar somer dollars yang diinvestasikan untuk meningkatkan penerbitan sahamnya juga menghidupkan kembali sedikit harapan di pasar. Banyak investor memutuskan bahwa mereka akan melihat situasi bermain sedikit lebih lama sementara beberapa investor yang lebih berani memutuskan untuk membeli saham di sekitar batas bawah dengan harapan akan naik lagi. Sementara segala macam spekulasi terbang, Jasper bangkit dari hotel di Mauritius City dan bersiap-siap untuk pergi. Masih ada 15 menit sampai akhir hari perdagangan, jadi tidak akan ada banyak perubahan untuk saat ini. Jasper menghela napas pelan dan berbicara. Kamu menggunakan 1 miliar somer dollars untuk mencegah Sena mencapai batas bawah hari ini. Celine agak dirugikan dengan keputusan Jasper. Besok akan mengejar pertempuran lain, tambah Jasper sambil tersenyum. Terkadang aku sangat berharap kamu kalah. Celine memandang Jasper dan berbicara dengan senyum halus, aku benar-benar ingin melihat bagaimana penampilanmu jika kalah. Menurutmu bagaimana penampilanku? Bab 897. Saya masih akan makan dan minum untuk bertahan hidup. Aku akan tetap tidur dan bangun. Bahkan jika harga saham Sena benar-benar jatuh, saya tidak akan mengatakan bahwa itu adalah kerugian yang besar. Tidak mungkin aku melepaskan sahamku di Sena dan menguangkannya. Hanya orang-orang yang mungkin menguangkan saham mereka dengan imbalan sejumlah besar uang akan takut harga saham perusahaan mereka anjlok. Setahu saya, Sena sendiri adalah mesin penghasil uang dengan model bisnisnya sendiri. Lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan keluar dari pasar dan menjadi pribadi. Nada bicara Jasper sangat tenang saat dia mengatakan yang sebenarnya. Semua orang melebih-lebihkan betapa pentingnya Sena bagiku. Saya tidak mengerti mengapa mereka berpikir bahwa saya tidak mampu melihat penurunan harga saham Sena. Faktanya, sampai batas tertentu, semakin rendah harga saham Sena, semakin menguntungkan saya. Saya hanya akan memprivatisasi dan menarik diri dari pasar. Lagi pula, alasan utama Sena Go Public pada awalnya adalah untuk memanfaatkan pasar dan dengan cepat mengumpulkan dana untuk meringankan arus kas cewek yang ketat. Sekarang setelah masalah teratasi, mereka masih berpikir bahwa pasar Sena di Nasdaq adalah kelemahan yang bisa mereka manfaatkan. Orang-orang melihat Go Public di Nasdaq sebagai tujuan akhir, tapi itu tidak pernah menjadi target saya. Mata Celine melebar saat dia menatap Jasper dan berkata, jangan bilang kamu sengaja membiarkan lawan mengalahkan harga saham Sena agar kamu bisa memprivatisasinya. Anda tidak melakukannya, kan? Semakin Celine memikirkannya, semakin dia yakin bahwa Jasper adalah tipe orang yang melakukan hal semacam ini. Selama ini, Jasper unggul dalam menenun apa yang orang lain yakini tidak mungkin menjadi mungkin. Dari sudut pandang Jasper, ini mungkin ide yang bagus. Apa yang kamu bicarakan? Jasper menghela napas. Jika situasinya memungkinkan, saya mungkin akan melakukan hal itu. Tapi masalahnya sekarang adalah uang. Akan sangat mahal untuk memprivatisasi Sena sekarang. Sementara semua anak perusahaan JW Capital memiliki banyak potensi, masih ada batasan berapa banyak uang yang dapat mereka hasilkan saat ini. JW Capital masih harus mendanai operasi mereka.
Mengapa saya harus membuat Sena go public jika bukan karena fakta bahwa saya bangkrut? Menurutmu sudah berapa lama sejak itu? Di mana saya harus menemukan begitu banyak uang untuk mencoba memprivatisasi ulang? Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata, privatisasi adalah rencana terakhirku, dan itu hanya jika aku tidak punya pilihan lain. Sejauh yang saya ketahui, menang atau kalah kecil tidak terlalu berarti bagi saya. Namun, ketika saya memiliki pilihan untuk tidak kalah, maka tidak mungkin saya tidak meraih banteng dan memenangkan semuanya. Bagaimanapun, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Celine meringkuk di sofa saat dia tersenyum pada Jasper yang bermata sabit dan berkata dengan lembut, tapi ini sudah sangat larut. Mengapa tidak bermalam saja di sini? Jasper melirik wanita itu dengan waspada dan menggelengkan kepalanya, menolak undangannya. Tidak, terima kasih. Aku akan pulang. Kenapa aku harus tinggal di sini bersamamu? Apa, takut pacarmu akan memeriksamu? Celine terkekeh dan memprovokasi Jasper lebih jauh. Aku seorang wanita dan bahkan aku tidak takut akan hal itu. Siapa kamu sampai takut padanya? Mencoba mengejekku, kan? Jasper tersenyum dan meraih jaketnya saat dia menjawab, sayang sekali itu tidak berhasil pada saya. Selamat tinggal. Jasper hendak pergi ketika seekor anak sapi mengait di kakinya. Di balik stoking itu, jari kaki yang lembut dan berkilau menggesek paha Jasper saat Celine berkata dengan genit, tapi aku akan takut jika aku sendirian di sini. Jangan bilang bahwa Anda telah meminta sekretaris Anda untuk tidur dengan Anda selama ini, kata Jasper tegas. Kamu Beatrice Cekuat. Celine melepaskan paha Jasper dan mendengus, berbicara dengan nada kesal, saya datang untuk bekerja untuk Anda secara gratis dan Anda hanya akan membuang saya setelah Anda selesai menggunakan saya. Seharusnya aku tahu bahwa semua pria adalah sampah. Disinilah kamu salah. Jasper menggelengkan kepalanya. Pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku belum selesai menggunakanmu, jadi aku hanya akan membuangmu nanti. Setelah mengatakan itu, Jasper berjalan keluar ruangan dengan tawa keras. Kamu Beatrice Bintang. Aku akan membeli tiket paling awal dari sini dan pergi. Aku harap kamu kalah di babak ini, dasar Beatrice Stark yang tidak berperasaan. Celine melempar bantal ke pintu-pintu yang dengan cepat ditutup Jasper di belakangnya. Menatap pintu yang tertutup, Celine tiba-tiba tertawa geli. Langit sudah sedikit cerah saat Jasper tiba di rumah setelah pada dasarnya membakar minyak tengah malam. Jadi, Jasper tidur sampai tengah hari dan hanya keluar dari kamarnya dengan kelelahan saat itu. Jam berapa kamu kembali tadi malam? Wendy melihat penampilan Jasper yang kelelahan dan segera meminta seorang pelayan menyiapkan makanan untuk Jasper saat dia bertanya dengan prihatin. Setelah 5, kurasa. Jasper duduk di sofa dan berkata perlahan, sesuatu terjadi pada harga saham Sena di Nasdaq, tapi karena perbedaan waktu, kemungkinan besar aku tidak akan bisa tidur nyenyak dalam waktu dekat. Apa itu buruk? Wendy bertanya sambil duduk di samping Jasper. Ini belum sia-sia.